Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam jumpa kembali di pagi hari ini. Nah, tetap semangat ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik kembali walaupun melalui daring. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan ada dua macam, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Itu yang kita pelajari di hari yang lalu tentang perkembangbiakan generatif. Nah, kita ingat-ingat sekali lagi ya. Perkembangbiakan generatif yang kita pelajari di hari yang lalu yaitu perkembangbiakan dengan cara perkawinan melalui penyerbukan. Kemudian, perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan itu ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif sendiri itu terjadi melalui tanpa perkawinan, anak-anak. Nah, perkembangan vegetatif terjadi melalui tanpa perkawinan. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Itu perkembangbiakan vegetatif. Sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, vegetatif alami yaitu dengan bantuan manusia tadi, pertama adalah cangkok. Anak-anak sudah kenal mencangkok kan? Sudah pernah mempraktekkan untuk mencangkok? Nah, cangkok bisa terjadi atau bisa dilakukan pada tumbuhan berkayu, yaitu dengan cara membuang kulit batang dan kambium, lalu ditutup dengan tanah, dan dibungkus sabut kelapa, kemudian disiram setiap hari sampai tumbuh akar. Nah, itu dengan cara mencangkok. Tumbuhan berkayu itu tumbuhan yang bisa dicangkok. Contohnya, tumbuhan yang bisa dicangkok itu apa saja? Nah, di sini ada jambu, ada jeruk, ada mangga. Nah, ini semua bisa dicangkok. Nah, perkembangbiakannya dengan cara vegetatif buatan, yaitu dibantu manusia dengan cara dicangkok. Nah, tumbuhan jambu, jeruk, mangga ini bisa berkembang menjadi banyak dengan cara dibantu oleh manusia, yaitu melalui cangkok. Nah, cangkok tadi yaitu dengan cara membuang kulit batangnya. Ya, misalnya kita ambil 10 cm kulit melingkar di kulit batangnya itu kita buang serta kambiumnya, ya. Lalu ditutup bagian yang di kulit, yang dilepas kulitnya tadi ditutup dengan tanah, ya. Kemudian tanah tersebut dibungkus oleh sabut kelapa. Ya, kita ikat sabut kelapanya supaya tidak lepas. Kemudian tanah yang dibungkus oleh sabut kelapa ini akan kita siram setiap hari, ya, supaya tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akarnya, nanti akan keluar akarnya dari sabut itu tandanya akarnya sudah tumbuh. Maka batang dari pohon tersebut akan kita potong. Nah, ini yang akan kita tanam. Ini disebut dengan cara cangkok. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara stek. Nah, stek itu ada dua macam, yaitu stek batang dan stek daun. Kalau stek batang, yaitu perkembangbiakan dengan menanam bagian batang yang dipotong-potong. Contohnya adalah singkong. Nah, kita menanam singkong, ternyata yang ditanam adalah batangnya yang dipotong-potong, kemudian dibantu oleh manusia untuk ditanam, yaitu ditancapkan di
tanah, termasuk juga tebu. Nah, ini ya batangnya dipotong-potong, kemudian ditancapkan di tanah. Ini bisa berkembang menjadi banyak. Nah, perkembangbiakan singkong dan tebu ini dengan cara pertolongan manusia, yaitu dengan stek batang. Dengan cara batangnya dipotong-potong, kemudian ditancapkan di tanah. Kemudian kita tinggal menyiram setiap hari. Sedangkan stek daun, yaitu perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tunas daun. Nah, yang kita tanam di sini tunas daunnya. Nah, kita ambil dari tunas-tunas daun itu kita letakkan di tanah, maka di situ akan tumbuh, akan berkembang menjadi banyak. Nah, contohnya apa? Stek daun itu cocor bebek, lidah mertua. Nah, ini perkembangbiakannya bertambah banyaknya bisa dengan cara bantuan manusia dengan pisah-pisah tunas daunnya, kemudian kita tanam. Kemudian kita ke tempel. Nah, ya, tempel atau okulasi. Ini juga perkembangbiakan dengan bantuan manusia, yaitu menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat. Ada dua macam tumbuhan yang berbeda sifat disatukan dengan cara ditempel. Ya, dengan menempelkan mata tunasnya satu tumbuhan ke tumbuhan yang lain. Nah, contohnya yaitu tanaman mangga harum. Nah, ya, tanaman mangga harum manis dengan tanaman golek akan mendapatkan hasil yang baru, yaitu campuran antara tanaman mangga harum manis dengan tanaman golek. Akan menimbulkan tanaman baru, yaitu dengan cara ditempel dengan batang, ya, menempelkan mata tunas yang satu tumbuhan ke tumbuhan yang lain, itu dengan cara tempel atau okulasi. Kemudian yang keempat, perkembangbiakan dengan bantuan manusia di sini dengan cara enten atau menyambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Nah, contohnya di sini tomat yang berakar kuat dengan tomat yang berbuah manis. Nah, akan mendapatkan sebuah tanaman dengan tanaman tomat mempunyai akar yang kuat dan buah yang manis. Nah, di sini dengan cara menyambung. Ya. Kemudian yang kelima adalah merunduk. Merunduk di sini dengan menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah, contohnya stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, melati. Nah, ini dengan cara menimbun batang ke dalam tanah, ya. Kemudian ada kultur jaringan, yaitu dengan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat atau media khusus. Jadi membutuhkan media khusus, itu kultur jaringan. Kita sekarang beralih ke ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Apakah ide pokok itu? Apakah kalimat utama itu? Dan apakah kalimat penjelas itu? Pengertiannya adalah ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ya, saya ulangi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf yang bisa mengembangkan dalam sebuah paragraf. Di situ adalah ide pokok. Sedangkan ide pokok ini terdapat di mana? Yaitu ada di dalam kalimat utama. Nah, nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Misalnya, dalam sebuah paragraf itu menceritakan tentang perjalanan ke gunung. Nah, dalam satu paragraf tersebut isinya adalah tentang perjalanan saja. Perjalanan ke gunung tersebut. Nah, itu adalah satu ide pokok. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf.
Nah, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, ya, jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya itu terdapat ide pokok paragraf yang itu yang akan mengembangkan sebuah paragraf. Sekarang, apakah ciri-cirinya kalimat utama? Nah, mengandung permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Nah, suatu kalimat utuh bisa berdiri sendiri, itu ciri-cirinya. Kalimatnya utuh, bisa berdiri sendiri, dan kalimat itu artinya lengkap. Nah, bisa berdiri sendiri itu maksudnya di sini kalimatnya itu artinya itu lengkap. Biasanya terletak di awal kalimat. Nah, maaf, di sini kalimat utama itu biasanya terletak di awal kalimat, itu disebut paragraf deduktif, atau di akhir kalimat, yaitu paragraf induktif, atau di awal dan akhir kalimat. Jadi, kalimat utama terletak ada di mana? Biasanya terletak di awal kalimat, itu disebut paragraf deduktif. Atau bisa juga terletak di akhir kalimat, yaitu paragraf induktif. Bisa juga kalimat utama itu terletak di awal dan akhir kalimat. Sedangkan gagasan kalimat utama itu terletak pada kalimat utama. Gagasan kalimat utama atau ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nanti akan Ibu jelaskan dalam sebuah paragraf itu, kalian akan lebih paham. Sekarang paragraf deduktif. Ya. Paragraf deduktif. Pada paragraf deduktif, paragraf deduktif ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ya, paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, ya, gagasan pokok atau kalimat utama dinyatakan lebih dahulu, baru diikuti kalimat penjelasnya. Jadi, bila dikatakan paragraf deduktif, itu kalimat utama itu yang disebutkan dulu, baru nanti diikuti oleh kalimat penjelas. Contoh paragraf deduktif. Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apit. Puisi-puisi Chairil sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Nah, sekarang, ini kan kita sekarang membahas tentang paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sekarang kita lihat awal paragraf. Pada kalimat utama, letaknya ada di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau awal dan akhir. Berarti kita lihat dulu awal. Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Kita lihat sampai tanda titik. Nah, ini adalah kalimat awal. Kita lihat sampai tanda titik. Kemudian kita bandingkan dengan paragraf yang terakhir. Nah, ini. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Sekarang, dari paragraf awal dan paragraf akhir kita bandingkan. Antara paragraf awal dan paragraf akhir ini, di antara kedua kalimat ini, manakah kalimat yang bisa berdiri sendiri atau artinya lebih lengkap? Nah, kalau di sini Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia, dia seorang penyair. Sedangkan ini menjelaskan tentang penyair ya, yang
Sedangkan paragraf yang terakhir, salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Nah, paragraf terakhir ini hanya membahas tentang salah satu puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku ini. Nah, jadi sekarang kita bisa membandingkan antara paragraf awal dan paragraf akhir. Di antara keduanya ini, ya, manakah yang bisa berdiri sendiri atau artinya yang lebih lengkap? Nah, kalau di awal tadi, paragraf awal ini tadi, ini menceritakan dia sebagai penyair. Kalau penyair itu puisinya banyak, nah, hasil karyanya banyak juga. Nah, ya, sedangkan di paragraf terakhir ini hanya menceritakan salah satu puisi yang berjudul Aku. Nah, berarti masih lengkap yang awal ya. Nah, lebih lengkap yang paragraf pertama. Maka di sini kalimat utama terletak di awal paragraf. Maka disebut paragraf deduktif. Nah, berarti kalimat utamanya adalah Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Kemudian, kalau kalimat berikutnya, penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin, titik. Nah, sampai titik ini adalah satu kalimat. Berarti setelah kalimat ini, kalimat utama ini, berikutnya adalah kalimat penjelas, yaitu menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat penjelas yang ditulis setelah kalimat utama disebut kalimat penjelas pertama. Nah, ini mulai dari penyair kelahiran Medan ini sampai Rifai Apin, titik. Nah, ini adalah kalimat penjelas pertama. Baru kemudian kalimat penjelas kedua mulai ini. Puisi-puisi Chairil sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Ini kalimat penjelas kedua. Baru ini, salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Ini kalimat penjelas ketiga. Nah, ya. Nah, itulah anak-anak kita belajar tentang paragraf deduktif, yaitu kalimat utama yang ada di awal paragraf baru diikuti paragraf baru diikuti dengan kalimat penjelas 1, kalimat penjelas 2, dan kalimat penjelas ketiga. Nah, sekarang anak-anak akan mendapatkan tugas, yaitu mengerjakan lembar kerja. Selamat mengerjakan lembar kerja ya anak-anak. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang paragraf induktif. Nah, ya, selain kita mengerjakan paragraf ini, mengerjakan lembar kerja ini, jangan lupa juga perkaliannya ya sayang. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.